Suhu politik menjelang 14 Februari 2024 semakin panas, lebih-lebih usai acara debat Capres pada 7 Januari 2024 yang lalu. Pak Prabowo Subianto dengan gaya gemoynya ini dihabisi oleh dua rivalnya, Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo. Berbagai pertanyaan dilontarkan ke Pak Prabowo Subianto sampai akhirnya Pak Prabowo ini terjepit kesulitan untuk menjawab, sampai akhirnya ngelantur kemana-mana. Pak Prabowo tidak memberikan data yang diminta oleh Mas Ganjar Pranowo. Padahal waktu itu kalau secara tegas Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa data di Kementerian Pertahanan itu tidak dibuka secara publik, saya pikir ini tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika Pak Prabowo nantangin untuk buka-bukaan data di luar konteks debat, sehingga banyak yang berasumsi bahwa Pak Prabowo ini tidak menguasai materi debat. Usai Pak Prabowo dikuliti oleh dua rivalnya itu, tim pendukung Pak Prabowo rame-rame yang mestinya jawaban itu disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat di panggung debat justru ini disampaikan oleh para pendukung-pendukungnya, sehingga apa yang disampaikan oleh para tim Pak Prabowo yang mestinya itu disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat dinilai sebagai bentuk untuk membersihkan nama Pak Prabowo yang pada saat debat dinilai tidak menguasai materi. Sedangkan materi debat yang disuguhkan oleh KPU itu adalah tentang pertahanan yang mestinya ini sangat dikuasai oleh Pak Prabowo Subianto. Pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa debat Capres pada 7 Januari tersebut lebih kepada menyerang personal, ini menunjukkan bahwa netralitas Pak Jokowi dipertanyakan. Mestinya Pak Jokowi tidak perlu ikut campur dan cawe-cawe soal debat tersebut. Karena kalau kita mau jujur, mestinya dari awal Pak Jokowi buka suara, yaitu ketika putra mahkotanya Mas Gibran Rakabuming menyerang Caimin atau Gus Muhaimin pada debat Cawapres beberapa waktu yang lalu. Karena konteksnya, kalau apa yang disampaikan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar ini adalah menyerang Pak Prabowo secara personal, apa yang disampaikan oleh Mas Gibran terhadap Caimin ini juga mestinya dikritik oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi meminta agar KPU merubah format debat dan KPU tidak menggubrisnya, saya pikir ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk untuk menjaga netralitas pada Pilpres 2024 yang akan datang. Pun demikian, kita berharap siapapun nanti yang menjadi presiden di Republik ini dan terpilih pada Pilpres 2024 ini, kita harus legowo. Kalau memang Mas Anies Baswedan yang terpilih sebagai presiden, ya harus kita terima. Yang jadi Pak Prabowo juga harus kita terima. Yang jadi Mas Ganjar Pranowo juga harus kita terima dengan sukacita dan riang gembira. Karena bagaimanapun mereka nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah harapan 270 juta lebih masyarakat Indonesia yang mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih maju, dan Indonesia menjadi lebih keren dan ngetop.